Mahfud MD tegas, skakmat, Arteria Dahlan. Halangi penegakan hukum, bisa dihukum 7,5 tahun. Saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Verdik Yunandi. Melindungi Setia Novanto kan? Nggak boleh dia ini lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama saudara. Seorang Mahfud belum, apakah kita menyangka bahwa dia sumbernya tidak jelas yang dia terima? Pasti jelas gitu ya. Jadi bukan, kita dalam hal ini bukan pada positioning untuk membela Pak Mahfud. Tapi suara yang disuarakan oleh Pak Mahfud itu sepertinya sejalan dengan yang terjadi di dunia maya dan dunia nyata. Apa yang diinginkan rakyat, terbongkarnya kasus ini. Jadi menurut saya seharusnya perdebatan kemarin yang harus dilakukan oleh teman-teman di DPR, harusnya dia mengajak, ayo Prof Mahfud, bongkar itu. Ini kita dukung nanti Prof Mahfud. Walaupun ada ancaman undang-undang kalau membocorkan dan iya, lain-lain. Kan itu sesuai. Itu dengan kan sesuai ancaman hukuman 10 tahun. Itu kan sesuai peran Prof Mahfud. Sebagai dalam posisinya seperti itu. Tapi kan dia tidak gemborkan siapa orangnya, namanya siapa dan seterusnya. Ini tentu saja bukan tugas saya, itu karena tugas penegak hukum untuk bicara orang-orang ahli hukum. Saya bicara dalam kapasitas komunikasi politik yang berlangsung. Jadi pesan yang disampaikan oleh politisi di DPR, teman-teman kita di DPR itu nggak masuk melodinya kepada Prof Mahfud, apalagi kepada rakyat kebanyakan yang benar-benar sudah menunggu. Seharusnya ini terjadi, apapun yang diperdebatkan, intinya justru Prof Mahfud itu diajak bekerja sama. Karena dia sudah membantu peran kerja di DPR. Jadi jangan hanya dipikirkan perannya sebagai membuat legislasi aja, bukan perannya hanya sebagai anggaran saja. Peran pengawasan itu loh. Prof Mahfud sudah membantu. Saya katakan ini adalah bagian dari propaganda, rasio propaganda yang dilakukan Prof Mahfud, yang artinya Prof Mahfud mencoba mengembalikan situasi moral terhadap suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya. Yang kalau tidak ada viral pemukulan terhadap David, ini tidak akan terbuka. Lalu kalau itu ternyata yang terbuka itu dari tahun-tahun sebelumnya, kenapa baru sekarang dibuka? Karena yang dulu nggak ada yang berani gitu loh. Jadi kalau saya pikir ini kan satu momen yang sangat baik untuk internal Kemenkyu melakukan bersih-bersih gitu. Jadi dia sudah melakukan renumerasi termasuk reformasi birokrasi kan dari tahun 2006 yang sudah berjalan baik, teruskan. Tapi yang seperti ini ya, kasus-kasus dibongkar, ini kan momentum baik untuk dia melakukan pembersihan gitu, baik SDM maupun birokrasinya. Jadi sistem pengawasan internal dia kan Kemenkyu itu punya 3 lini untuk pengawasan internal. Lini pertama tuh atasan langsung, lini kedua, kemudian lini ketiga. Nah ini betul-betul harus diefektifkan lagi gitu. Dan jangan segan-segan untuk melakukan secara radikal. Kalau memang lini pertama nggak bisa, karena yang paling tahu kan memang lini pertama, atasan langsung. Atasan langsung yang tidak mengetahui proses knowing the employee, ini kan memang harus dibenahi. Jadi saya pikir Kemenkyu harus introspeksi dan harus melakukan momen ini jadikan sebagai pembersihan, kemudian dijadikan sebagai momentum untuk perbaikan birokrasinya. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, Mahfud MD memperingati Arteria Dahlan soal ancaman hukuman untuk orang yang menghalang-halangi penyidikan. Mahfud menegaskan agar jangan menggertak-gertak dirinya, karena menghalang-halangi penegakan hukum bisa dihukum. Sebelumnya sudah ada orang yang dihukum 7,5 tahun. Dan ini sudah ada orangnya yang dihukum 7,5 tahun. Ya kerjanya kayak saudara-saudara itu. Orang mau mengungkap dihantam, lanjut Mahfud MD. Lebih lanjut Mahfud MD meminta jangan main ancam-ancam. Sebelumnya Mahfud MD juga emosi karena diinterupsi. Mahfud MD menolak diinterupsi karena baru saja berbicara beberapa saat. Saya nggak mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi? Nantilah Pak, ujar Mahfud MD.